warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfian Hanifah. Saya adalah mahasiswa Magister Manajemen Pendidikan Angkatan 2023 Universitas Jambi dengan NIM P2A2230019. Yang saya hormati Bapak Dr. Sofyan MPD dan rekan-rekan mahasiswa Magister Manajemen Pendidikan dalam mata kuliah Evaluasi Pendidikan. Izinkanlah saya untuk menyampaikan mengenai evaluasi dengan pendekatan berbasis program. Di sini akan kita bahas mengenai 5 hal. Yang pertama konsep, yang kedua prinsip, yang ketiga prosedur, yang keempat urgensi, dan yang kelima contoh daripada evaluasi dengan pendekatan berbasis program. Konsep evaluasi pendekatan berbasis program. Evaluasi pendekatan berbasis program adalah sebuah proses sistematik yang bertujuan untuk menilai efektivitas, efisiensi, relevansi, dan keberlanjutan suatu program. Pendekatan ini menitik beratkan pada pemahaman tujuan program, aktivitas yang dilakukan, dan hasil yang diharapkan. Prinsip evaluasi dengan pendekatan berbasis program. Yang pertama, orientasi pada tujuan. Evaluasi dengan pendekatan berbasis program berfokus pada tujuan yang telah ditetapkan. Yang kedua, transparansi. Proses evaluasi harus transparan, terbuka, dan dapat diakses oleh semua pihak yang terlibat. Yang ketiga, keterlibatan stakeholder. Tentunya dalam evaluasi dengan pendekatan berbasis program akan melibatkan semua pihak yang terlibat dalam proses evaluasi untuk mendapatkan perspektif yang komprehensif. Yang keempat, penekanan pada pembelajaran. Evaluasi bukan hanya tentang penilaian, tetapi juga tentang pembelajaran untuk perbaikan program di masa yang akan datang. Nah, Bapak Ibu semuanya, selanjutnya mengenai prosedur evaluasi dengan pendekatan berbasis program. Yang pertama, identifikasi tujuan program. Memahami dengan jelas tujuan program yang akan dievaluasi. Yang kedua, pengembangan indikator dan kriteria. Menetapkan indikator dan kriteria evaluasi yang sesuai dengan tujuan program. Yang ketiga, pengumpulan data. Mengumpulkan data-data yang relevan yang terkait dengan pelaksanaan program dan pencapaian tujuan. Yang keempat, analisis data. Menganalisis data untuk mengevaluasi kinerja program yang sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan. Yang kelima, menginterpretasi dan pelaporan hasil. Menginterpretasi temuan hasil dan menyusun laporan hasil evaluasi dengan jelas dan komprehensif. Yang keenam, tindak lanjut. Menggunakan hasil evaluasi untuk mengambil tindakan perbaikan dan mengambil keputusan terkait program. Evaluasi pendekatan berbasis program itu penting karena yang pertama, memungkinkan pemahaman yang lebih baik tentang pencapaian tujuan program. Yang kedua, menyediakan wawasan yang diperlukan untuk pengambilan keputusan yang lebih baik. Yang ketiga, memastikan alokasi sumber daya yang efektif dan efisien. Kemudian yang keempat, mendorong pembelajaran organisasi dan peningkatan kinerja program secara berkelanjutan. Contoh evaluasi dengan pendekatan berbasis program. Di sini akan saya contohkan sebuah lembaga pemerintah yang meluncurkan pendidikan inklusi dapat menggunakan evaluasi dengan pendekatan berbasis program untuk mengevaluasi apakah program tersebut berhasil meningkatkan aksesibilitas pendidikan anak berkebutuhan khusus dan apakah sumber daya yang telah dialokasikan efisien dan efektif dan apakah program tersebut berhasil memberikan dampak yang diharapkan bagi peserta dan juga masyarakat secara keseluruhan. Evaluasi ini akan melibatkan pengumpulan data tentang partisipasi siswa, ketersediaan sumber daya, dan juga kepuasan dari peserta dan orang tua.
analisis data-data tersebut untuk mengevaluasi kinerja, efektivitas, dan efisiensi daripada program. Demikianlah beberapa hal yang dapat saya sampaikan terkait evaluasi dengan pendekatan berbasis program. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua, dan mohon maaf jika dalam penyampaian ada beberapa kesalahan dan pernyataan yang menyinggung. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.